Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Helanda Pambudini Sekar Pembayun dengan NIM 2020 10111031138 dan teman saya Pinky Susan Hapsari dengan NIM 2020 10111031137 akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap harta benda, di mana materi ini termuat dalam mata kuliah hukum pidana. Pengertian kejahatan terhadap harta benda. Pertama, kejahatan terhadap harta kekayaan atau harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain atau bukan milik tertindak. Dimuat dalam buku 2 KUHP, yaitu tindak pidana pencurian, penggelapan uang, pemalsuan, penadahan atau begunsting, pemerasan dan pengancaman, serta penghancuran dan pengrusakan. 2. Menurut Wirjono, yang dimaksud dengan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran mengenai harta kekayaan orang adalah tindak-tindak pidana yang dimuat dalam KUHP, yakni Titel 22 Buku 2 tentang pencurian, Titel 23 Buku 2 tentang pemerasan dan pengancaman, Titel 24 Buku 2 tentang penggelapan barang, Titel 25 Buku 2 tentang penipuan, Titel 21 Buku 2 tentang merugikan orang berpiutang dan berhak, Titel 27 Buku 2 tentang penghancuran dan perusakan barang, Titel 30 Buku 2 tentang pemudahan atau begunstinging, dan Titel 7 Buku 3 tentang pelanggaran-pelanggaran tentang tanaman. Unsur-unsur khas dalam tindak pidana terhadap kekayaan orang lain. Yang pertama yaitu pencurian atau diefstal, mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Yang kedua, pemerasan atau afpersing, memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu. Yang ketiga yaitu pengancaman atau aftraining, memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu. Yang keempat yaitu penipuan atau obliging, membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberikan sesuatu. Yang kelima yaitu penggelapan barang atau verduistering, memiliki barang yang sudah ada di tangannya atau stoiginin. Yang keenam yaitu penghancuran atau pengusahaan barang, melakukan perbuatan terhadap orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Yang ketujuh, pemudahan atau penandahan, menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana. Unsur-unsur objektifnya. Yang pertama, unsur perbuatan material seperti perbuatan mengambil pada pencurian, perbuatan memiliki pada penggelapan, perbuatan menggerakkan hati pada penipuan, perbuatan memaksa pada pemerasan dan pengancaman, perbuatan menghancurkan dan merusakkan pada penghancuran dan perusakan benda. Kedua, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai terhadap objek benda, yakni unsur milik orang lain yang menyertai atau melekat pada unsur objek benda tersebut. Yang ketiga, unsur upaya-upaya yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang, seperti kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kejahatan pemerasan dan lain-lain. 4. Unsur akibat konstitutif, berupa unsur yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau perbuatan material. Unsur-unsur subjektif dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Yang pertama yaitu unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti dengan maksud pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pengancaman, atau dengan sengaja pada kejahatan penggelapan, perusakan, dan penghancuran barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga pada kejahatan penandahan. Yang kedua yaitu unsur melawan hukum yang dirumuskan secara tegas dan perkataan melawan hukum dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, dan perusakan barang. Pencurian. Pengertian pencurian artinya mengambil satu barang milik orang lain dengan cara melawan hak orang tersebut. Perkembangan tindak pidana pencurian setiap tahun semakin meningkat.
suatu hal yang menjadi dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh setiap negara. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri, tindak pidana pencurian sering terjadi dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi. Sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata. Dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan. Hal ini mendukung seseorang melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah pengaruh lingkungan, faktor keluarga, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, serta kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku. Jenis-jenis tindak pidana pencurian. Pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 rupiah. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP adalah unsur-unsur objektif meliputi mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Pencurian dengan unsur memberatkan yang diatur dalam pasal 363 KUHP berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka unsur-unsurnya adalah A. Unsur pencurian pasal 362 KUHP, B. Unsur yang memberatkan dalam pasal 362 KUHP, meliputi pencurian ternak pasal 363 ayat 1 ke 1. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pasal 363 ayat 1 kedua. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang-orang yang berhak, pasal 363 ayat 1 ketiga. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pasal 363 ayat 1 ke 4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, pasal 363 ayat 1 ke 5. Pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 keempat, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 kelima apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari 25 rupiah dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 60 rupiah. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 364 KUHP adalah pencurian dalam bentuk yang pokok yaitu pasal 362 KUHP. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Pencurian dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah, tidak dilakukan dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, apabila harga barang yang dicuri tidak lebih dari 25 rupiah. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP ayat 1 berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 365 KUHP adalah A. Unsur objektif didahului disertai diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di mana perbuatan itu dilakukan terhadap seseorang. B. Unsur subjektif meliputi dengan dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri dengan maksud untuk mempertahankan atau tetap menguasai barang yang dicuri tersebut.
Penggelapan. Pengertian penggelapan adalah suatu tindakan membunyikan barang ataupun benda milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya yang bertujuan untuk mengalihkan pemilik, menguasai, ataupun bertujuan untuk yang lainnya. Tindak pidana penggelapan diatur dalam bab 24 buku kedua KUHP. Jenis tindak pidana penggelapan. Pertama, penggelapan biasa yang diatur dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri atau zistoinkin barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP adalah A. Unsur subjektif dengan sengaja dan dengan melawan hukum. B. Unsur objektif meliputi memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tersebut ada padanya atau dikuasai bukan karena ada kejahatan. Penggelapan ringan yang diatur dalam pasal 373 KUHP yang berbunyi perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25 dikenai sebagai penggelapan ringan. Pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Berdasarkan ketentuan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 373 KUHP adalah semua unsur terkandung dalam 372 KUHP. Unsur khususnya meliputi objek bendanya bukan ternak. Harga atau nilainya tidak sampai 250, bukan penggelapan dalam bentuk berat. Penggelapan berat yang diatur dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 374 adalah A. Semua unsur dalam pasal 372 KUHP, B. Ditambah dengan unsur yang memberatkan pidana, yaitu oleh seseorang, barang di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja secara pribadi, hubungan kerja dalam mata pencarian atau profesi. Hubungan itu memperoleh upah. Penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 375 KUHP yang berbunyi penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali pengampu pengurus atau pelaksana surat wasiat pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasai selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 375 KUHP adalah semua unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur yang memberatkan dalam pasal 374 KUHP yaitu oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan terhadap barang yang ada pada orang tersebut karena jabatan sebagai wali, pengampu, kuasa atas harta kekayaan yang ditinggal pemiliknya, pengurusan yang menjalankan wasiat dan pengurus lembaga sosial atau yayasan. Pemalsuan. Pengertian pemalsuan dapat diartikan suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa izin yang bersangkutan ilegal atau melanggar hak cipta orang lain. Tindak pidana pemalsuan dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yang dikelompokkan berdasarkan objeknya, yaitu A. Sumpah palsu, B. Pemalsuan uang, C. Pemalsuan materi dan merek, D. Pemalsuan surat. Pemalsuan soal dokumen yang diatur dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi ayat 1, barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dalam menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud yang memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ayat 2 diancam dengan pidana yang sama
Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak palsu. Jika pemakaian surat itu dapat menyebabkan kerugian, berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP adalah unsur objektif meliputi perbuatan yang membuat surat palsu dan memalsu. Objeknya yakni surat. Unsur subjektif dengan maksud menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau mau membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Penadahan. Pengertian penadahan merupakan perbuatan mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan. Tindak pidana penadahan diatur dalam bab 30 buku kedua KUHP. Penadahan bentuk pokok yang diatur dalam pasal 480 KUHP berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60 karena penadahan. Kesatu, barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 480 KUHP adalah unsur subjektif meliputi yang ia ketahui, yang secara patut harus dapat ia duga. Unsur objektif meliputi membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan. Kebiasaan menadah yang diatur dalam pasal 481 KUHP yang berbunyi ayat 1, barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima, gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 2, yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Kedua, berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 481 KUHP adalah A. Unsur subjektif dengan sengaja, B. Unsur objektif, barang siapa dan menjadikan sebagai suatu kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang hasil kejahatan. Penadahan ringan yang diatur dalam pasal 482 KUHP yang berbunyi perbuatan diterangkan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60 jika kejahatan dari mana benda diperoleh atau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 482 KUHP adalah semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 480 KUHP, namun dalam penerapan atau pelaksanaannya dibatasi oleh dengan adanya ketentuan pasal 364, 373, dan 379 KUHP. Pemerasan dan pengancaman. Pengertian pemerasan atau gantage merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnaan. Gantage diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum. Kedua, pengancaman merupakan menyatakan maksud atau niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Tiga, pemerasan maupun pengancaman sama-sama merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memeras orang lain. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam bab 23 buku kedua KUHP. Pemerasan diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi ayat 1, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atas bagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat 2, ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 368 KUHP adalah unsur objektif meliputi memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang supaya memberi hutang untuk menghapus piutang. Unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pengancaman diatur dalam pasal 369 KUHP yang berbunyi ayat 1, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. 2, berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 369 KUHP adalah A. Unsur objektif meliputi memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia supaya memberi hutang menghapus piutang. B. Unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dan pengerusakan. Pengertian penghancuran dan pengerusakan dapat diartikan melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang tersebut. Tindak pidana penghancuran atau pengerusakan diatur dalam bab 27 bab buku kedua KUHP. Pengertian penghancuran pengerusakan dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 406 KUHP yang berbunyi ayat 1, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. 2. Berdasarkan rumusan ayat 1 tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 406 ayat 1 KUHP adalah A. Unsur objektif meliputi menghancurkan, rusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya sebagai atau sebagian milik orang lain. B. Unsur subjektif meliputi dengan sengaja melawan hukum. Kemudian ayat 2, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusak, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah punya orang lain. Berdasarkan rumusan ayat 2 tersebut, maka unsur-unsur pasal 406 ayat 2 KUHP adalah unsur objektif meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan yang seluruh atau sebagian atau milik orang lain. Unsur subjektif meliputi dengan sengaja atau secara melawan hukum. Penghancuran atau pengerusakan ringan yang diatur dalam pasal 407 KUHP yang berbunyi ayat 1, perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp25 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Berdasarkan rumusan ayat 1 tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 407 ayat 1 KUHP adalah A. Unsur objektif meliputi menghancurkan, rusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan seekor hewan, seluruh atau sebagian milik orang lain, harga kerugian tidak lebih dari Rp25. B. Unsur subjektif meliputi dengan sengaja melawan hukum. Kemudian ayat 2, jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 ayat kedua ini dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Berdasarkan rumusan ayat 2 tersebut, maka unsur-unsur dalam pasal 407 ayat 2 KUHP adalah unsur objektif meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan, tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan hewan, tidak termasuk hewan yang tersebut dalam pasal 101 yang seluruh atau sebagian atas milik orang lain. Unsur subjektif meliputi dengan sengaja secara melawan.
Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Semoga Wassalam.